Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agis Oktav Zulfan. Saya adalah berasal dari jurusan Teknik Otomotif. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang administrasi pendidikan. Nah, jadi pada rekan-rekan atau masyarakat, silakan dengarkan semua mungkin yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat ya. Oke. Pertama, saya akan menjelaskan namanya adalah pengertian administrasi pendidikan. Nah, di sini kita mendapat dua kata, yaitu administrasi dan pendidikan. Nah, kata administrasi ini menurut para ahli itu William Morris yang menulis kutip di buku administrasi pendidikan, yang artinya adalah berarti kepada, sedangkan administration itu adalah bahasa Inggris berarti melayani atau membantu atau mengarahkan, sehingga dinamakan dengan kegiatan administrasi merupakan usaha pengendalian rangkaian kegiatan kependidikan yang terarah pada pencapaian tujuan pendidikan yang hendak dicapai oleh kelompok kerjasama yang menyelenggarakan usaha pendidikan. Nah, di sini sebelumnya saya sudah menjelaskan dengan video saya yang sebelumnya yang dimana kedudukan administrasi ini dalam pendidikan sebenarnya. Nah, demikianlah administrasi ini pendidikan bukanlah kegiatan pendidikan, akan tetapi adalah kegiatan pengendalian rangkaian kegiatan dalam kependidikan. Nah, itu poin pentingnya ya. Sehingga nantinya dalam kependidikan ini berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Oke. Sebenarnya pengertian administrasi pendidikan ini banyak pendapat dari para ahli. Contohnya dari Dr. Andes Halim Purmanto menyatakan segenap administrasi pendidikan adalah segenap proses pengarahan, pengintegrasian segala sesuatu baik konten, visual, material yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Nah, intinya administrasi pendidikan ini ya serta pentingnya itu adalah pengelolaan atau perencanaan untuk mencapai ke pendidikan di dalam satu instansi pendidikan. Nah, sebenarnya kalau kita gali dari pengertian para ahli banyak namanya pengertian dari pendidikan, administrasi pendidikan, sehingga saya memutuskan administrasi pendidikan ini adalah tindakan mengkoordinasikan perilaku atau kegiatan manusia dalam pendidikan agar sumber daya yang ada dapat ditata sebaik mungkin dan serapi mungkin, sehingga tujuan pendidikan tercapai dengan produktif dan lebih bagus gitu. Gimana pentingnya administrasi pendidikan sekarang? Ada beberapa manfaatnya dalam pendidikan. Pertama, mengangkat derajat kinerja pekerja atau menolong mensukseskan dan memperbaiki kinerja. Kedua, menciptakan iklim kerja yang baik. Ketiga, mendorong menerjemah atau merubah pikiran-pikiran atau cara pendidikan yang jadi kurikulum, program, metode, media, prosedur, dan berbagai aktivitas lainnya. Keempat, berusaha menghubungkan atau mempertemukan lembaga pendidikan dengan masyarakat ke arah pengembangan kemajuan kestabilan. Maka nanti bisa menjadikan sebuah pendidikan yang lebih maju. Nah, itu manfaat atau pentingnya berpendidikan, administrasi pendidikan. Ada juga yang mengatakan dapat menghindari kesalahan-kesalahan kerja atau overlapping kerja atau tugas, sehingga nanti bisa dievaluasi gitu, apa saja kesalahan-kesalahan kerja dalam pendidikan ini gitu. Nah, kemudian ada juga tujuan administrasi pendidikan. Nah, gimana dengan tujuannya? Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Adapun yang menjadi tujuan utama dalam pendidikan itu mengembangkan kepribadian dan kemampuan peserta didik agar menjadi warga negara yang memiliki kualitas sesuai dengan cita-cita bangsa berdasarkan
Pancasila gitu. Dan kegiatan administrasi pendidikan hanya didasarkan pada ada beberapa yang mendasar. Pertama, tujuan pendidikan dan perkembangan anak didik. Kedua, adanya koordinasi dalam semua usaha. Ketiga, penggunaan waktu tenaga anak-anak secara efektif dan efisien. Keempat, partisipasi yang luas dalam menentukan polisi dan program. Kelima, memindahkan kekuasaan yang sesuai dengan tanggung jawab dan menghindarkan overlapping fungsi. Ya, tujuan manajemen ini dikelompokkan dengan tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, dinamakan tujuan jangka pendek ini adalah agar tersusun dan terangkat satu sistem pengelolaan komponen instrumental dari proses pendidikan yang meliputi komponen siswa, pegawai guru, sarjana, prasarjana, organisasi, pembiayaan, tata usaha, dan hubungan sekolah dengan masyarakat agar terlaksananya pendidikan di sekolah secara efektif yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Nah, itu dengan administrasi tujuannya dengan jangka pendek. Kalau jangka menengah, mencapai tujuan institusional setiap jenis atau jenis serta program pendidikan. Ya, ini berhubungan dengan institusi gitu, institusi jenis atau jenjang-jenjang yang ada dalam pendidikan. Contoh jenjang institusi tingkat SD, SMP, SMA, atau SMK, atau universitas gitu. Yang kemudian misalnya jangka panjang ada tujuan dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, ini udah menyeluruh ya, membuat atau menjadikan pendidikan yang lebih maju di nasional atau di negaranya gitu. Ya, kemudian secara operasinya pendidikan bertujuan untuk memudahkan pekerjaan administrasi dalam bidang pendidikan, dalam proses pelaksanaannya, meningkatkan potensi manusia, material yang diharapkan dalam melaksanakan proses administrasi. Kedua, meningkatkan moral dan semangat kesejahteraan di antara individu yang terlibat dalam kegiatan administrasi lembaga pendidikan. Tiga, meningkatkan produktivitas kerja para prakerja serta memperbaiki kualitas kerja dalam pendidikan. Dan mengadakan perubahan yang diinginkan dalam proses pendidikan. Ini namanya dengan nyatakan tadi evaluasinya, apa yang harus dirubah dan yang harus diperbaiki. Kelima, menghubungkan antara proses pendidikan, tujuan pembangunan masyarakat, antara hubungan pendidikan dengan masyarakat, sehingga nanti antara pendidikan dengan masyarakat sinkron, saling menutupi kebutuhan masyarakat gitu. Kemudian sekarang kita beralih ke dua fungsi atau proses administrasi pendidikan. Yang pertama, kita punya perencanaan, ya, perencanaan atau planning. Untuk administrasi pendidikan ini kita harus ada planning kita sebelumnya, sehingga nanti kita bisa apa yang kita lakukan ke depannya, tahu apa yang kita lakukan setelah itu kita tahu gitu. Perencanaan merupakan suatu langkah persiapan dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang harus diperhatikan dalam perencanaan itu adalah dengan mengumpulkan data pertama, kedua mencatatnya. Ketika sudah dikumpulkan data yang kita perlukan, catat, kemudian menganalisis data. Kita analisa data yang kita dapat itu, kemudian kita rumuskan keputusannya apa yang kita buat itu. Sebenarnya perencanaan ini adalah salah satu syarat yang mutlak bagi setiap kegiatan. Kegiatan harus dilakukan pada permulaan dan selama kegiatan administrasi itu berlangsung, tidak bisa diganggu-gugat itu. Faktor yang harus diperhatikan dalam perencanaan itu adalah faktor sarana, baik sarana personal maupun material. Personal ini adalah sarana orang atau manusia, kemudian material atau masalah biaya.
Kemudian yang kedua kita butuhkan adalah pengorganisasian atau organizing. Pada dasarnya pengorganisasian ini termasuk dalam kegiatan penyusunan rencana untuk menciptakan hubungan kerja antara personal suatu kegiatan organisasi. Dengan demikian, dan dapat dikatakan bahwa fungsi pengorganisasian ini merupakan fungsi perencanaan. Dalam perencanaan ini dilakukan pelengkapan bidang-bidang kerja dalam rolling kegiatan tertentu. Sebelum membahas lebih jauhnya, akan diuraikan definisi dari organisasi ini. Ya, organisasi adalah kegiatan menyusun struktur atau membentuk hubungan-hubungan agar diperoleh kesuksesan usaha mencapai tujuan bersama, atau disebut dengan sekelompok orang yang mempunyai misi dengan tujuan yang sama dan capaian yang sama. Kemudian organisasi dalam sistem kerja sama kelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi ini melakukan aktivitas menyusun membentuk hubungan-hubungan antara orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan ditetapkan. Organisasi ini sebagai fungsi dalam fungsi pendidikan menjadi tugas utama bagi para pemimpin pendidikan termasuk kepala sekolah. Di dalam kegiatan sekolah terdapat berbagai macam jenis pekerjaan yang menggunakan kecapakan dan keterampilan dan tanggung jawab yang berbeda-beda, sehingga dalam suatu organisasi ini mempunyai ruang lingkup kerja masing-masing, mempunyai skop atau fokus kerjanya masing-masing. Ketiga, dalam proses organisasi pendidikan itu adalah penggerak atau activating. Penggerak ini merupakan berarti merangsang anggota kelompok melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dengan kemampuan yang dimilikinya yang baik. Tugas menggerakkan dilakukan oleh pemimpin. Karena itu kepemimpinan kepala daerah dan kepala sekolah mempunyai peran yang sangat penting menggerakkan personal melaksanakan program kerja sekolah, menggerakkan agar tugas pemimpin dan kepemimpinan. Jadi dalam suatu administrasi kita itu kita harus ada satu yang jadi penggeraknya. Nah, ini namanya yang dinamakannya nantinya adalah pemimpin. Jadi pemimpin inilah yang nantinya yang menggerakkan anggota-anggotanya apa yang harus dikerjakan, apa yang dibutuhkan, apa yang harus mereka lengkapi. Faktor yang diperlukan dalam pergerakan adalah beberapa faktor. Pertama, kepemimpinan. Kedua, tata hubungan. Tiga, perangsang. Keempat, supervisi. Kelima, disiplin. Nah, kalau kepemimpinan adalah orang yang didulukan, langkah, tinggikan, ranting. Nah, jadi dialah yang akan mengatur jalannya suatu kelompok. Kalau tata hubungan ini adalah komunikasi antar anggota gitu. Kalau perangsang ini adalah sebuah loncatan awal atau yang menjadi kata-kata awal dalam suatu kegiatan atau pergerakan. Nah, nanti dikasihnya sebuah clue sehingga nanti bisa dijabarkan oleh anggota-anggotanya. Kalau supervisi udah dijelaskan dengan video selanjutnya. Mau tahu dengan seperti itu silakan kembali ke video saya sebelumnya. Kemudian disiplin. Nah, ini yang sangat penting dalam pergerakan. Karena disiplin tidak boleh kita dalam pergerakan itu kurang disiplin, tidak disiplin, karena bisa menyebabkan rancunya sebuah pergerakan. Keempat adalah pengawasan. Setelah perencanaan ada organisasi atau kemudian ada pergerakan, terakhir pasti ada pengawasan. Karena tanpa ada pengawasan, sebuah instansi atau kelompok tidak akan pernah ada merasa
bertanggung jawab tanpa ada pengawasan, sehingga nanti dalam pengawasan ini bisa dilihat apa saja yang kekurangannya gitu. Secara umum sih pengawasan ini juga dengan upaya untuk mengendalikan, membina, meluruskan sebagai upaya pengendalian mutu pengawasan luas. Melalui pengawasan yang efektif, roda organisasi, implementasi rencana kebijakan dan upaya pengendalian mutu dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Pengawasan ini fungsi administrasinya setiap administrator memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki. Ya, sedangkan pergerakan tadi itu adalah untuk hal yang harus diawasi. Prinsip-prinsip pengawasan yang perlu diperhatikan adalah tertuju pada strategi dengan visi sasaran yang menentukan keberhasilan. Kedua, pengawasan harus menjadi umpan balik sebagai bahan revisi dalam mencapai tujuan, sebagai bahan perbaikan dalam tujuan ya. Harus fleksibel, responsif. Fleksibel ini kita harus bisa berpikirnya secara cepat atau responnya secara cepat itu terhadap perubahan kondisi lingkungan, sampai nanti lama juga prosesnya. Itu dengan organisasi pendidikan merupakan kontrol diri sendiri, tidak langsung memperhatikan hakikat manusia dan masuk para personel pendidikan. Sekarang terakhir adalah ruang lingkup administrasi pendidikan. Sebelumnya ruang lingkup di bidang gerapan yang sangat luas dapat diuraikan. Satu, administrasi tata laksana sekolah. Nah, di sini ada organisasi pegawai, tata usaha, anggaran belanja keuangan sekolah, masalah kepegawaian, kesejahteraan sekolah, masalah perlengkapan dan pembekalan, keuangan dan pembukuannya. Kedua, administrasi personal guru dan pegawai sekolah meliputi pengangkatan dan penempatan tenaga guru, organisasi personal guru-guru, masalah kepegawaian dan kesejahteraan guru-guru, rencana orientasi bagi tenaga guru yang baru, supervise, training dan upgrading guru-guru. Tiga, administrasi peserta didik meliputi organisasi dan perkumpulan peserta didik itu, masalah kesehatan kesejahteraan peserta didik tersebut, penilaian dan pengukuran kemajuan peserta didik tersebut, dan bimbingan dan penyaluran bagi peserta didik tersebut. Dan ada lagi rumputnya supervisi pengajaran, usaha membangkitkan dan merangsang semangat guru-guru, usaha mengembangkan dan mencari menggunakan metode-metode baru dalam pengajaran agar lebih baik, agar lebih maju, mengusahakan acara-acara menilai hasil pendidikan. Yang kelima, pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Nah, meliputi mendomani merealisasikan apa yang tercantum di dalam kurikulum sekolah yang bersangkutan dalam usaha mencapai dasar tujuan pendidikan dan pengajaran, menyusun melaksanakan organisasi kurikulum beserta materi, sumber, metode pelaksanaannya. Kurikulum bukanlah merupakan sesuatu yang harus diikuti dan turut diikuti dan turut begitu saja dengan mutlak tanpa perubahan atau penyimpangan kurikulum. Kurikulum merupakan pedoman bagi para guru dalam menjalankan tugasnya. Yang keenam adalah ruang lingkup pendirian dan perencanaan bangunan sekolah. Cara memilih letaknya, tentukan letak luasnya gimana yang dibutuhkan, mengusahakan perencanaan dan menggunakan biaya penyediaan gedung sekolah, menentukan jumlah dan luas ruangan kelas, kantor, gudang, asrama, lapangan, workshop atau apa yang dibutuhkan sebagainya, cara penggunaan gedung sekolah, fasilitas lainnya, alat-alat perlengkapan sekolah. Itu yang mengikuti apa tadi penyediaan sekolah.
terakhir adalah hubungan berikutnya itu adalah hubungan sekolah dengan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat ini hubungan bukan dengan instansi dari jawatan-jawatan lainnya. Hubungan sekolah dengan masyarakat pada umumnya hendaknya semua hubungan ini merupakan hubungan kerjasama yang bersifat sosiologis produktif, dapat mendatangkan keuntungan dan perbaikan secara kemajuan kedua belah pihak. Ketika ini menguntungkan bagi masyarakat, menguntungkan bagi peserta didik atau pelajar gitu, saling menguntungkan lagi. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Ketika ada salah dengan saya memaafkan. Namanya manusia tetap ada khilaf dan salahnya, yang benar itu adalah Allah Taala. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.